kita berdoa dulu sebelum pelajaran pagi ini dimulai. Silakan untuk Mas Widil bisa menyiapkan teman-temannya. Silakan. Siapkan. Ya, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin. Baik, sebelumnya anak-anak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, sebelumnya Pak Guru mau tanya kabar anak-anak hari ini. Apa kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Luar biasa sekali ya. Semoga dengan diawali dengan berdoa tadi, dengan Pak Guru menanyakan kabar anak-anak, semoga anak-anak tetap ceria pagi ini dalam melaksanakan pembelajaran pada pagi hari ini. Baik anak-anak, sebelumnya sudah tahu belum pagi ini kita mau belajar apa? Oh belum. Pagi ini tuh pelajarannya SKI ya. Jadi sebelum pelajaran ini dimulai, anak-anak harus bisa mempersiapkan mental dan spiritualnya untuk bisa menyerap ilmu-ilmu yang akan disampaikan oleh Pak Guru. Sebelumnya sudah tahu belum bahwa sejarah kebudayaan Islam itu sebelum dakwah Nabi Muhammad itu sudah ada ya. Kebudayaan itu selalu berjalan dari waktu ke waktu. Oleh sebab itu, anak-anak harus menyimak video yang sudah disampaikan oleh Pak Guru di PowerPoint ya. Silakan untuk bisa dilihat terlebih dahulu. And everywhere the old civilizations were falling, Muhammad was born in Mecca in a rich privilege. They housed the gods. Every year at the time. Nah, baik anak-anak, berdasarkan video tadi, Pak Guru pengen tahu apa yang anak-anak tangkap dari video tersebut. Sambil Pak Guru mengecek kehadiran anak-anak, Pak Guru akan memanggil salah satu nanti sambil keliling. Nanti silakan anak-anak untuk bisa memberikan pernyataan atau apa yang tadi dilihat berdasarkan video tersebut sesuai penangkapan dari anak-anak masing-masing ya. Siap apa siap? Coba. Ini Andi Sukma ada nggak? Boleh, Pak. Tidak ada. Dua Mbak Anindya Latifah. Nah, dia coba Mbak Anin tadi berdasarkan video yang tadi, apa yang Mbak Anin lihat yang masuk ke dalam pikirannya Mbak Anin kira-kira apa? Itu menceritakan awal adanya agama itu menyebabkan patung-patung berhala itu untuk menyembah keagamaan. Itu awal periode masuknya apa sih kalau menyembah berhala itu? Ada yang tahu silakan boleh bantu. Lupa Pak Guru. Oh lupa ya, udah berikan tepuk tangan dulu Mbak Anin sudah bisa yang menjawab ya. Selanjutnya Mbak Siti Hasmuna. Sehat Mbak Hasmuna? Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah. Coba berdasarkan video yang tadi, apa yang Mbak Hasmuna tangkap dari video tersebut? Masa periode dakwah di Mekah, dakwah Nabi di Mekah, masih ada berhala. Jadi pada masa periode itu Nabi Muhammad berjuang benar-benar melawan dari kakeknya, dari pamannya yang masih menyembah berhala atau istilahnya paganisme. Baik anak-anak ya, betul sekali yang tadi anak-anak itu berikan kepada Pak Guru kepada Pak Guru yang disampaikan tadi, bahwasanya video tersebut menerangkan keadaan suasana perkembangan
Islam sebelum Islam itu datang ya. Jadi di Arab itu tadi betul ada yang berdagang, ada yang menyembah berhala, bahkan sampai saat itu orang-orang yang menjadi seorang penyair itu menjadi keunggulan atau menjadi tokoh yang puja-puja lah, menjadi orang yang nomor 1 di Arab. Terus ada mabuk-mabukan ya. Di sini ada yang suka mabuk. Oh, di sini. Oh, bukan mabukan itu maksudnya ya. Iya Pak. Oh, mabuk cinta ya nggak apa-apa lah itu. Oke, ada juga perbudakan. Pada saat itu orang bisa dijual ya. Orang Budak cinta. budak cinta. Apa? Orang harus fokus belajarnya ya, jangan mikirin cinta terus ya. Oke ya, perbudakan di mana-mana. Contoh misalkan ada orang nih, misalkan Mbak Nada beli Mbak Anis untuk ya pada saat itu dibeli ya. Bahkan budak itu dianggap sesuatu yang boleh diapa-apa saja pada saat itu. Makanya dikatakan jahiliyah. Nah, namun pada masyarakat jahiliyah sudah ada banyak perkembangan yang ada. Enggak cuma ibaratnya tadi yang jahat-jahat saja, yang negatifnya saja. Saat itu sudah ada yang pandai berdagang, ada yang pintar bersyair, ada yang juga suka menghormati tamu. Pak Ilyas main ke rumahnya Pak Wiji dikasih daging sapi ya gitu. Kurang lebih keadaannya seperti itu ya. Terus suka menepati janji. Nah, seperti itu keadaannya. Jadi untuk menyambung materi kita pada pagi hari ini, kita akan mempelajari tentang perkembangan Islam periode Mekah ya, sebelum dari masa tadi yang di video tersebut sampai Nabi itu menyampaikan risalahnya. Oke, sebelum Pak Guru lanjut, Pak Guru akan menyampaikan peta konsep yang ada ya. Jadi yang pertama kita nanti akan membahas tentang kebudayaan masyarakat Mekah sebelum Islam dan abstraksi dan strategi dakwah periode Mekah. Yang ketiga ada peristiwa penting dalam dakwah periode Mekah. Ada orang yang membuat patung, terus dia mengubah sendiri. Nah, kalau misal kita memproduksi kayak membuat patung-patung kayak gitu, itu berarti nggak termasuk ini kan? Kayak gini ya. Dijual. Berarti kalau untuk membuat patung apa ini? Tapi ya oke. Tadi pertanyaannya gimana Pak? Yuk, kalau ada orang yang membuat patung lalu bikin patung lalu untuk dijual, lalu bagaimana gitu kan? Intinya bagaimana? Nah, dulu ketika Pak Guru kecil pernah diajarkan ya, kamu kalau bikin sesuatu jangan ada kepalanya ya, nanti soalnya takutnya menyaingi Allah itu, nanti suruh nanti di akhirat untuk menghidupkan apa yang kita buat. Tapi ternyata kesini ketika Pak Guru sudah mengaji tambah lagi, ada yang memberitahu bahwasanya sesuatu itu tergantung pada niatnya gitu ya, bukan untuk sembahan gitu. Yang penting jangan sampai barang itu untuk disembah-sembah. Tapi kalau untuk membuat, untuk berbisnis dan sebagainya, insya Allah masih diperbolehkan. Walaupun ada beberapa ulama yang berpendapat berbeda. Berikan tepuk tangan untuk yang sudah bertanya. Nah, ada yang bertanya lagi sebelum dilanjut? Sejak kapan bangsa Arab menyembah berhala? Bangsa Arab mulai menyembah berhala ketika pasukan yang dipimpin oleh Amr bin Lubayy, keturunan dari Husanah, datang ke Mekah dan berhasil mengalahkan Jurhum. Kemudian Amr bin Lubayy meletakkan sebuah berhala besar bernama Hubal yang terbuat dari batu akik merah, lima berbentuk patung orang yang ditempatkan di sisi Ka'bah. Itu Pak Guru. Ya, terima kasih Mas Ilyas, tepuk tangan buat Mas Ilyas. Nah, ini bangsa Arab pada masa jahiliyah terbagi menjadi beberapa golongan ya. Salah satunya golongan yang mengingkari Sang Pencipta dan hari kebangkitan. Golongan yang mengingkari Sang Pencipta ya, tidak mau
berpikir agar saya diciptakan oleh siapa, tidak ada yang sejauh itu pemikirannya, dan tidak percayakan hari kebangkitan setelah mati. Akhirnya mereka hanya kesehariannya hanya untuk menyembah dan sebagainya, tidak sampai kepada tingkat keimanan. Ada juga golongan yang mengakui adanya Tuhan namun mengingkari adanya hari kebangkitan. Ada yang mengakui Tuhan itu ada tapi tidak percaya akan hari kebangkitan. Ada juga golongan yang menyembah berhala. Ada juga golongan yang lainnya yang masih banyak lagi. Selanjutnya, yang materi akan disampaikan yaitu substansi dan strategi dakwah Rasulullah periode Mekah. Nah, ini ketika Nabi Muhammad diperintahkan oleh Allah untuk berdakwah, ya. Ada yang tahu Nabi Muhammad berdakwah pada usia berapa? 40. Surat yang pertama kali turun surat apa ya? Al-Isra, Al-A'la, ayat berapa sampai berapa? Untuk perintah untuk membaca, ya. Pada saat itu tepatnya di mana ya? Ada yang ingat? Kita kelas 5B ini, ya. Nah, substansi yang pertama, Nabi Muhammad itu disuruhkan untuk memperbaiki akhlak masyarakat Mekah. Nama itu yutabima maka Nabi diturunkan itu untuk menyempurnakan akhlak, karena pada saat itu masyarakatnya jahiliyah penuh kebodohan, dan Islam itu datang untuk bisa mengubah akhlak masyarakat yang ada. Yang kedua, memperbaiki dan meluruskan cara menyembah Tuhan dan mengajak mereka untuk beralih pada Islam yang hanya menyembah kepada Allah. Ya, saat itu tahulah tadi banyaknya menyembah berhala belum memiliki keyakinan. Terus ada juga menegakkan ajaran Islam tentang persamaan hak dan derajat di antara manusia. Seperti tadi, perempuan tidak dilarang, ada bayi perempuan tidak disukai ketika lahir. Nah, setiap manusia kan punya derajat masing-masing, sehingga ini yang harus disampaikan oleh tugasnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga pada masyarakat itu adil, ya, sudah diajarkan Nabi berbuat untuk adil sesama manusia. Terus yang keempat, mengubah kebiasaan bertaklid kepada nenek moyang dan meluruskan segala adat istiadat, kepercayaan dan upacara-upacara keagamaan. Nah, dari sini ada yang mau disampaikan tidak, anak-anak? Ada yang mau pertanyaan tidak? Ya, Pak Ulang kita dulu ya, biar cepat selesai ya. Selanjutnya ada strategi dakwah Rasulullah SAW, yaitu ada berapa? Ada juga, yaitu dakwah secara sembunyi-sembunyi dan dakwah secara terang-terangan. Dakwah secara sembunyi-sembunyi pada saat itu kenapa? Karena masyarakat Arab itu tidak suka kehadirannya Nabi. Karena apa? Ya tadi banyak tokoh-tokoh Quraisy, tokoh-tokoh Arab yang membuat patung-patung, yang membuat berhala, lalu dipuja-puja oleh semua orang, disembah. Akhirnya datang seorang Nabi yang memberikan risalah, menyampaikan tugasnya untuk menyampaikan Islam yang rahmatan lil alamin, sehingga pada saat itu Nabi tidak diterima awal-awalnya. Nah, strategi yang pertama oleh Nabi sampaikan apa? Dakwah secara sembunyi-sembunyi. Pada saat itu Nabi dakwahnya melalui keluarga terdekatnya, saudara-saudaranya. Tempatnya di mana? Pada saat itu bertempat di rumahnya siapa, dia ingat? Iya, Ada yang di rumahnya Mbak Asmunah? Enggak ada. Pada saat itu di rumahnya, ya, di rumahnya atau di Arkom, ya. Saat itu dakwahnya berlangsung 3-4 tahun. Yang kedua, ada dakwah secara terang-terangan. Pada saat itu turunlah wahyu yang memerintahkan kepada Rasulullah, yaitu Quran surat apa? Al-Hijr ayat 94. Inilah yang menjadikan Nabi berani dakwah secara terang-terangan. Coba Pak Guru pengen bunyi bersama-sama membaca Quran surat Al-Hijr ayat 94. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Fasda bima tu'maru wa a'rid 'anil musyrikin. Artinya, maka sampaikanlah Muhammad secara
terang-terangan segala apa yang diberitakan kepadamu dan berpanggilan dari orang yang musyrik. Nah, oke. Nah, pada saat itu Nabi selain berdakwah sekelasnya Nabi saja yang diberikan kesabaran yang luar biasa, diberikan oleh Allah kecerdasan yang sangat luar biasa, belum bisa dipercaya, belum bisa diterima oleh masyarakat, apalagi kita yang ilmunya baru sebiji Sebiji jagung. ilmu kita hanya buat seberapanya ya, namun kita terkadang memiliki sifat sombong ya. Inilah penyakit-penyakit sekarang ya. Nah, kita ketahui salah satunya tantangan dakwah Nabi pada saat itu banyak sekali orang-orang yang tidak suka. Salah satunya yang pertama dicemooh, cacian kepada Nabi dan sahabat. Pernah suatu ketika Nabi sedang berdakwah ya kepada para sahabat-sahabatnya, dilempari oleh batu. Pada saat itu gigi gerai dilempar mengenai ini pipinya. Saat itu giginya sampai berdarah ya, sampai ininya bengkak. Setelah itu kepalanya juga kena sampai berdarah-darah. Lalu pada saat itu juga ada malaikat, ya Nabi, bolehkah aku ingin gunung ini saya tumpahkan kepada masyarakat sekitar untuk bisa membalas karena durhaka kepada engkau ya Nabi. Tapi Nabi tidak. Jangan sampai engkau melakukan hal tersebut, karena dakwah ini harus bisa dilaksanakan secara hati ke hati agar bisa diterima. Dilempari kotoran ya. Pernah juga mungkin anak-anak pernah mendengar cerita ketika MTS ya, ketika rumahnya Nabi dilempari kotoran-kotoran oleh pamannya sendiri. Siapa namanya? Abu Lahab, Abu Jahal ya. Lalu Abu Lahab bersama istrinya ya yang suka menfitnah Nabi ya. Di sini ada enggak tetangga yang suka fitnah? Ada. Di sini ada yang suka fitnah? Ya Allah. Tidak. Rahma. Kalau sudah difitnah sabar saja ya, Nabi saja ketika berdakwah kita juga sabar. Nah, selain itu ada juga beberapa peristiwa-peristiwa penting ketika dakwah Nabi ketika di kota Mekah ya, atau kita kenal dengan periode Mekah. Yang pertama adalah hijrah ke Habasyah. Mengapa Nabi hijrah? Hijrah artinya apa anak-anak? Pindah ya, pindah dari suatu tempat. Alasannya salah satunya mencari perlindungan pemimpin Habasyah. Saat itu rajanya namanya Raja Najasyi yang beragama Nasrani yang terkenal sangat adil. Yang kedua ada agar hidup tenang dan menjalankan agama Islam dengan aman tanpa gangguan, karena pada saat itu di Mekah banyak sekali gangguan kepada para sahabatnya. Yang kedua ada peristiwa Amul Husni, artinya tahun kesedihan. Kenapa sedih? Karena pada saat itu Nabi ditinggal wafat oleh orang yang tercinta, orang yang selalu menemani dalam dakwahnya, yaitu Abu Thalib dan Khadijah pada saat tahun 10 kenabian. Selanjutnya ada peristiwa Isra Mi'raj ya. Nah, Isra Mi'raj ini kita kenal ibaratnya Nabi itu untuk refreshing ya, untuk liburan biasanya ya dari Allah Subhanahu wa taala atas kesedihan Rasulullah yang sangat mendalam. Tadi peristiwa Amul Husni. Yang selanjutnya ada hijrah ke Yasrib. Saat itu kenapa hijrah ke Yasrib? Karena saat itu Rasulullah berupaya untuk menyelamatkan diri dan umat Islam dari tekanan ancaman dari kaum kafir Quraisy pada saat itu yang tidak suka pada dakwahnya Nabi. Selanjutnya ada upaya memperoleh keamanan, kebebasan dalam berdakwah untuk beribadah ya. Nah, baik anak-anak, dari tadi Pak Guru kan sudah menyampaikan ya, agar anak-anak tambah jereng lagi Pak Guru ada games ya. Mau nggak? Nggak mau? Ada sudah tersiapkan sama Pak Guru ya. Sekarang Pak Guru ada waktu 5 menit sampai 6 menit. Silakan baris ya seperti dulu. Nanti anak-anak baris dari satu. Nanti Pak Guru bikin soal yang bisa menjawab. Nanti Pak Guru kasih sesuatu, langsung pindah ke belakangnya. Nanti Pak Guru ada permen. Nanti yang permen paling banyak, nanti itulah yang menjadi juaranya. Silakan Pak Widi diatur barisannya. Ya.
Ayo, siapa kakeknya Nabi Muhammad? Abi Thalib, betul nggak? Hah? Apa? Kakeknya. Oke, kan Ya bukan lah. masa kakeknya nggak tahu ya Allah? Apa itu Sabibullah Apa itu sebenarnya? Orang-orang yang pertama kali masuk Oh, Islam. pinter. Dapat permen dari Pak Guru. Satu apa dua? 5. Satu aja. Apa ini? Kan di sini ya Pak peristiwa penting dakwah Nabi tadi sudah disampaikan peristiwa yang terakhir. Peristiwa. Yang dakwah apa? Periode. Ada satu, dua, Tiga ada peristiwa penting yang terjadi pada saat dakwahnya Nabi di periode Mekah. Apa saja? Terakhir tadi. Film tadi kotoran. Iya. Itu mah Iya, terus. hijrah ke Abbasiyah, Terus? hijrah ke Yastrib. Terus? Jadi di situ ada penekanan kan. Iya. Anu meminta Dua lanjut, yang lain ada dua lagi. Ih, kau ini dua. Hijrah ke Abbasiyah Sudah sama nggak apa, dapat permen satu. Ya sudah betul ya tadi ada hijrah ke Malaysia ya. Hijrah ke Yastrib, ada peristiwa Amul Husni, ada peristiwa Isra Mi'raj. Lupa Pak, lupa. Ya, selanjutnya ya. Biar rame aja Pak. Iya, nggak apa-apa. Apa nama bangunan di Mekah? Ka'bah. Pintar. Tantangan dakwah Nabi Muhammad. Perlawanan kakeknya. Orang-orang kafir. Apa orang-orang kafir? Ya. Ya. Apa itu tantangan dakwahnya Nabi di kota Mekah? Dapat keterangan. Jadi dapat keterangan. Terus, Oh lagi. ayo, ayo satu lagi. Sebenarnya. Dapat keterangan dari kapan ya? Oh iya, betul. Padahal baru berangkat dia bisa jawab ya, pintar. Iya Om. Ya itu teman saya Pak. Ada Pak ya. teman terlambat. Mengapa masyarakat Mengapa masyarakat Arab disebut jahiliyah? Karena bodoh. Pintar ya. Bodohnya kenapa? Bodohnya masa kita banget kan bodoh kayak gitu. Bodohnya kenapa? Belum tahu. Bodohnya kenapa? Karena melakukan salah. Karena mengubur anak perempuan. Permen satu dapat. Apa itu peristiwa Isra Mi'raj? Apa yuk? Masa peristiwa Isra Mi'raj? Ayo maksudnya apa peristiwa Isra Mi'raj? Satu, Perjalanan Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah. Madinah ke Sidratul pintar Muntaha. hasilnya. Satu. Oh iya selanjutnya, ayo. Perjalanan Nabi. Apa? Dengarkan anak-anak bukan bisa jawab. Saya benar saya dapat dua. Apa strategi dakwah Nabi Muhammad periode Mekah? Apa saja strateginya? Strateginya Dakwah secara apa? secara sir, secara diam-diam, terang-terangan. Oh iya satu. Dua. Ya. Selanjutnya. Fix ya. Di rumah siapa secara sebenarnya? Akram bin Abil Akram. Pintar. Iya. Apa sih budaya jahiliyah? Berjudi, Oke, terus? minum arak, Oke,
Oke, terus Terus mengukur bayi perempuan. oke, dapat permen. Oke. Selanjutnya karena ini sudah habis, Pak Guru kasih pertanyaan langsung ya. Oke. Iya, ada berapa kabut Nabi Muhammad? Salah. Baris. Yang kedua terbanyak kedua siapa? Yang kedua siapa? Pak Guru kasih bonus ya. Nah, apa yang baru satu? Yang kedua siapa? Ini yang juara pertama. Ini maksudnya. Siapa yang dapat dua? Hasilnya soal berapa? Mungkin ya. Oh ya buat ini ya. Ada Nabi menyampaikan risalahnya sampai Nabi menyampaikan dakwah baik secara sembunyi-sembunyi maupun secara terang-terangan. Bisa ambil kesimpulan bahwasanya saat itu Nabi memang dakwah banyak sekali tantangan-tantangan dalam dakwahnya, sehingga sebagai seorang rasul diuji untuk memiliki kesabaran yang sangat luar biasa ya. Semoga dari pembelajaran ini anak-anak bisa mengambil ibrah, mengambil hikmah apa saja yang Nabi sudah disampaikan kepada para umatnya, tantangan-tantangannya, sehingga kita dalam menjalani kehidupan bisa diberikan kekuatan dalam beribadah dan semangat dalam mencari ilmu ya. Mungkin itu ya dari Pak Guru dari awal sampai akhir, kurang dan lebihnya mohon maaf. Kita bertemu lagi di minggu depan. Pak Guru harap tugas-tugas yang tadi, materi-materi yang ini besok kita ulang kembali ya. Dari awal sampai akhir cukup sekian. Soalnya nanti ada jam istirahat, Mas Ilya sama Mbak Yeni ke kantor dulu ya nanti ya. Jadi Pak Guru demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.